Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026. Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan sejumlah alternatif bagi siswa dalam penyaluran MBG di masa libur. Lantas bagaimana skema pemberian MBG kepada siswa selama libur sekolah dan apakah ini hal urgensi atau pemborosan? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Bu Nani, Mas Media. Selamat pagi Mas. Ya, saya ke Bu Nani dulu. Bu Nani, punten untuk kameranya bisa dinyalakan Bu. Bu Nani bisa mendengar suara saya Bu? Ya, sebentar saya tak ngomong. Baik. Pamit aja. Saya coba ke Mas Media dulu Mas. Mas Media, ini kita melihat adanya... Mas. Ya, selamat pagi Bu Deang, sudah bisa mendengar suara kami di studio Bu? Selamat pagi, saya tapi hanya bisa 3 menit, 4 menit ya. Ini saya mau ada acara ini Mas. Ini udah ditunggu untuk meeting ya. Kalau bisa saya ngomong duluan, silahkan dilanjutkan ya. Oke, baik. Ibu Deang, punten ini terkait dengan makan bergizi gratis ini kan tetap berjalan gitu ya Bu ya di selama libur sekolah. Pertimbangannya apa dan juga kemudian bagaimana kemudian skema penyaluran kepada siswa yang mungkin juga masih libur, tidak sekolah? Sebetulnya kan tadi sudah ada ya. Kenapa mesti diulang-ulang? Tadi kan sudah ada pernyataannya. Jadi kan prinsipnya awalnya yang namanya memberi makan bergizi gratis, memberi makan bergizi, memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya, baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan yang kalau ada mulai Januari itu udah 1 tahun lalu. Kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserai tugas sebagai untuk menjaga makanan, untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah, tidak boleh putus-putus nih, harus terus konsisten kita berikan. Namun karena anak-anak lagi libur ya, sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silahkan diambil, kalau enggak juga tidak apa-apa. Itu aja ya. Sebentar, saya mau ngomong itu ya supaya jelas semua. Jadi tidak ada pemaksaan ya. Tidak ada pemaksaan bahwa dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Yang kedua, yang diberikan terus adalah untuk B3, busui, bumil dan juga ibu untuk anak-anak balita. Itu yang dilakukan oleh kader-kader memang yang selama ini sudah berjalan. Itu aja Mas ya. Baik, Bu Nani. Rasanya sudah jelas di situ ya. Tapi Bu Nani ada yang bisa ingin kami konfirmasi juga Bu Nani. Ini kan tidak wajib tapi kan tetap ada sekolah yang kemudian menyalurkan. Ada juga kemudian yang mungkin tidak bisa tersalurkan karena anaknya tidak ada di tempat. Dengan anggaran yang luar biasa besar gitu Bu, apakah tidak sebaiknya ini diliburkan terlebih dahulu karena bisa kita alihkan mungkin anggarannya ke bidang lain, misalnya kita mau bantu bencana di Sumatera? Kalau pengalihan anggaran silahkan ditanya sama Pak Menteri Keuangan. Kemarin Pak Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk bencana sudah ada, MBG sudah ada. Nah, kalau pengalihan kan bukan haknya BGN. Jadi satu hal lagi saya mau luruskan juga supaya pertanyaannya, supaya Mas juga memahami. Uang untuk yang 15.000 itu tidak pernah ada di BGN. Adanya di Departemen Keuangan. Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana di stop, nggak usah ada karena kan itu kan tidak, jadi dianggarkan itu tidak ada dalam kelembagaan BGN tapi ada di Departemen Keuangan, langsung ditransfer ke dapur-dapur. Jadi kalau mau dialihkan monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita juga tidak memaksa misalnya meminta Departemen kan langsung, tidak. Kalau misalnya Departemen menyampaikan kami stop dulu untuk kami alihkan ke sana ya tidak apa-apa. Karena kan tidak ada di kami anggarannya ada di Departemen Keuangan. Duitnya tidak pernah ada di BGN. Demikian dari saya, terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu ya lain waktu. Oke, baik, terima kasih Bu Nani sudah menyempatkan waktunya untuk di Sapa Indonesia Pagi. Kemudian saya akan ke Mas Media dengan melihat mungkin tanggapan dari BGN gitu ya dengan tetap berjalannya makan bergizi gratis di tengah liburan seperti ini, dan memang kalau tadi kata Bu Nani tidak ada soal anggaran tuh kalau di BGN, semuanya di Kementerian Keuangan.
Seperti apa Anda melihatnya terkait dengan penyaluran BGN, penyaluran MBG di tengah liburan seperti ini, Mas? Ya, sayang sekali saya nggak bisa dengar Bu Nani lebih lama ya, karena yang ditunggu oleh publik, masyarakat, guru adalah penjelasan dari BGN. Karena masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan. Orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur. Karena kebijakan itu kan harus ada tiga hal. Siapa sasaran, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah. Dan sekarang konteksnya kan berubah. Anak-anak itu nggak ada di sekolah karena MBG itu awalnya itu programnya basisnya sekolah. Penerimanya jelas, logistiknya jelas. Dan kalau anak-anak itu nggak ada di sekolah, siapa yang kemudian bisa diawasi? Kemudian saya tambahkan informasi ya kepada BGN, Bu Nani, saya tidak mendengar bahwa tidak benar juga bahwa orang tua tidak dipaksa. Dalam banyak sekolah itu keluarga diminta untuk mengambil ke sekolah gitu. Dan akhirnya apa? Kalaupun tidak diambil ke sekolah ya, itu makanan hilang percuma. Dan sebagian sekolah akhirnya memberikan makanan-makanan itu kepada orang lain. Dan lantas akuntabilitas dari program ini seperti apa begitu. Jadi menurut saya ada banyak keganjilan-keganjilan dalam program MBG sekarang, khususnya pada saat sekolah ini ya. Jadi menurut saya kritik publik harus didengar oleh BGN. Karena sekarang kalau kita bicara soal siapa yang mengkritik, ini yang mengkritik hampir tadi juga sudah disampaikan ya, ada banyak masyarakat yang mengkritik hampir di semua daerah gitu. Artinya ada persoalan dalam tata kelola kebijakan ini, Mas. Jadi saya kira saatnya BGN mendengarlah begitu, Mas. Baik, lagi-lagi alasan dari BGN ini kan terkait dengan sasarannya siapa. Ini kan tidak hanya siswa sekolah yang sedang libur, tapi juga ada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita yang juga masih butuh gizi seperti itu, walaupun di tengah liburan sekolah. Nah, ini seperti apa, Mas? Ini kan alasan dari BGN seperti itu. Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas. Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah seperti itu gitu ya. Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana. Karena dapur SPPG itu harus ngebul. Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini. Jadi saya kira ini harus dilihat dalam konteks yang lebih kuat dan detail ya Mas ya. Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat, ini bukan uangnya Bu Nani, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto, ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat. Jadi kalau seandainya eh, pelaksanaan MBG ini bermasalah, saya kasih contoh ya. Kalau seandainya yang disalurkan tidak tepat sasaran satu. Yang kedua, kalau harga dari makanan itu di bawah 10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah. Kalau dikalikan selama 2 minggu anak sekolah, maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai 2,8 triliun, Mas. Dan ini sangat besar sekali gitu. Dan yang paling berbahaya saya kira hari ini adalah BGN memperlakukan program ini seperti eksperimen berjalan. Banyak makanan itu makanan UPF, makanan ultra processed food yang bahkan dikritik oleh banyak ahli gizi, ini bukan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi bagi orang tua saya sangat memahami, sebagian orang tua mungkin akan bilang, ya daripada tidak dapat sama sekali, ini lebih baik daripada nggak dapat sama sekali, dapat makanan, dapat telur, dapat buah begitu ya. Tapi dalam kacamata fiskal Mas, persoalannya lebih besar daripada itu. Ada 335 triliun yang dianggarkan untuk MBG ini, dan sebagian besar diambil dari anggaran pendidikan. Bahkan kalau boleh detail lagi ya Mas ya, 335T itu
kalau dibagikan secara sasaran yang tertarget ya, setiap anak itu bisa menerima Rp50.000 sebetulnya. Jadi kalau bicara hak ya, anak-anak itu harusnya dapat hak Rp50.000 dengan anggaran 335T tadi. Tapi yang diterima kan hanya di bawah Rp10.000. Dan saya bingung ya, BGN kemudian tadi melempar ke Kementerian Keuangan. Sekarang yang dilakukan oleh BGN itu harusnya mendengar dan turun ke lapangan. Sepertinya BGN tidak memahami realita dasar ya, yang sangat dasar, bahwa ketika kemudian program ini dipaksa untuk disalurkan, kemudian BGN harus tahu, Bu Nani harus tahu ya, banyak anak sekolah di Indonesia itu rumahnya jauh dari sekolah. Ada yang jalan kaki puluhan menit, ada yang naik perahu bahkan. Ada yang harus naik ojek, ada yang masih di desa terpencil. Jadi sekolah itu bukan tempat yang mudah diakses kapan saja oleh semua orang. Dan kalau kemudian kalau libur orang tua boleh datang ambil, saya bingung karena orang tua ke sekolah ya, itu berarti dia mengorbankan waktunya yang seharusnya kemudian bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jadi menurut saya ini bukan intervensi gizi, ini perjudian kualitas program, dan yang paling berbahaya adalah ini kemudian memakan uang fiskal kita yang sangat banyak, Mas. Jadi menurut saya BGN harus mendengar ya, harus mendengar lagi-lagi, karena kalau seandainya ini tidak berubah, ini akan jalan terus, maka kita kemudian akan sampai pada titik ya pemerintah hanya soal gaya-gayaan saja, tapi tidak punya kapasitas melaksanakan kebijakan. Nah, ini kan ada potensi pemborosan gitu ya, masih di tengah penyaluran BGN di libur sekolah yang tentunya tidak semua bisa menerima, ketika dipaksakan dilakukan juga lagi-lagi banyak yang terbuang gitu. Nah, tadi kan kata Bu Nani lagi-lagi ini kalau untuk pengalihan anggaran ya di Kementerian Keuangan, apakah memang BGN tidak punya sama sekali misalnya peran untuk bisa menata program ini, paling tidak untuk meminimalisasi pemborosan yang mungkin bisa muncul ketika MBG tetap disalurkan di tengah libur ini, Mas? Big no. Anggarannya memang di Kementerian Keuangan, tapi pengelolaan anggaran, implementasi anggaran itu ada di BGN. Yang menyalurkan uang memang Kementerian Keuangan, tapi untuk apa uang itu digunakan, ditransfer ke dapur yang mana, ditransfer ke daerah mana, itu ada di BGN. Kalau kebijakannya buruk, yang paling bertanggung jawab pertama kali ya adalah BGN, pelaksana utamanya. Karena Kementerian Keuangan hanya bendahara negara. Jadi saya kira sekarang kok sepertinya Bu Nani tidak memahami tata kelola fiskal kita dan bagaimana mengelola proyek ini dengan baik. Satu lagi Mas, Bu Nani mohon maaf ya, termasuk juga pimpinan-pimpinan BGN juga, banyak yang inkompeten dengan kredibilitas dan latar belakang yang tidak berkaitan dengan gizi, dan juga tidak punya kemampuan mengelola proyek yang sangat besar. Ini triliunan rupiah begitu ya. Jadi saya kira pesan dari masyarakat sederhana, MBG perlu ditinjau ulang, perlu moratorium. Mungkin bukan dihentikan selamanya, tetapi kemudian dibenahi secara total gitu ya, dan kemudian dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas substantif, orang yang paham gizi, tahu perbedaan UPF dan makanan yang benar-benar bergizi, tahu soal kualitas protein, dan satu lagi tahu soal anggaran, tahu soal tata kelola kebijakan. Karena kalau seandainya itu tidak kita lakukan sekarang ya, yang lagi-lagi dirugikan adalah kita. Karena uang, setiap buah yang dimakan oleh anak-anak itu dari uang pajak, bukan dari uang pejabat-pejabat BGN dan pimpinan pemerintah. Jadi kalau desainnya terus berubah, indikatornya tidak jelas, operasi juga dipaksakan hari ini, maka ini bukan kegagalan kecil, Mas. Ini kegagalan besar sebetulnya, triliunan rupiah. Apalagi sekarang di semua lini banyak yang butuh budget anggaran ya, tidak hanya kesehatan, pendidikan, tapi juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Jadi saya kira masyarakat sekarang berhak nggak untuk protes, berhak gitu ya. Saya punya anak yang hari ini juga bingung ya dengan tata kelola MBG ini, dan saya kira kita berhak untuk protes karena kita semua terdampak, dan ini dari uang pajak kita semua. Jadi protes ini bukan tindakan anti negara juga, kita ingin BGN-nya berubah, benahi dari nol, serahkan pada ahlinya gitu ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah pengembalian kepercayaan publik. Jadi menurut saya Mas, ini harus disampaikan dengan kuat kepada BGN, harapannya agar BGN meninjau kembali dengan Baik,
Memang kita nantikan Mas Media, karena dari BGN bilang bahwa nanti di tanggal 2, 3, 5, 6, 7 ini akan stop sementara programnya. Tentunya mereka untuk evaluasi bagaimana nanti di tahun 2026 lebih baik sepertinya gitu ya. Nah ini kan yang jadi Tapi ini pertanyaan. kan sudah jalan Mas, sudah jalan beberapa hari ini. Satu hari itu 1,2 T anggarannya. Betul, betul. Kalau, Nah, kalau, kalau seandainya uangnya udah hilang duluan, baru kemudian dievaluasi, ini kan sayang, ini uang udah hilang itu duluan. dia, kalau mereka bisa rencana untuk stop dulu di awal Januari, kenapa yang sekarang tidak stop dulu? Karena mereka masih libur anak-anaknya gitu ya. Terima kasih Mas Media, kita kritik bersama-sama, kita nantikan juga nih bagaimana langkah dari BGN untuk bisa memperbaiki lagi-lagi tata kelola MBG, kalau perlu di moratorium sementara, melihat lagi dari nol lagi bagaimana agar program ini berjalan dengan efektif dan juga efisien. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, dan sebelumnya juga bergabung bersama kami secara singkat Bu Nani S. Deyang, Wakil Ketua BGN. Terima kasih, selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mas. Kami masih akan kembali